jauhkan dari neraka. Sebelum kita lanjut, sedikit ya perkenalan dulu dengan sahabat yang mulia ini, Mu'adz bin Jabal, yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah penduduk Madinah dari kalangan Ansar, dari suku Khazraj. Jadi di Madinah dulu ada dua suku besar, namanya Aus dan Khazraj. Dua suku ini sebelum Islam datang, sebelum mereka masuk Islam, intinya sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dulu nama Madinah itu Yathrib. Dua suku ini setiap tahun, sepanjang tahun itu kerjanya perang terus, nggak pernah damai ini, Aus dan Khazraj. Nah, Mu'adz bin Jabal ini dari suku Khazraj. Tapi mereka berdamai, bersaudara setelah Rasulullah datang. Ya, dan Allah ingatkan mereka di dalam ayat Al-Qur'an. Allah mengingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, mengingatkan kaum Ansar, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, dan Allah mengikat hati-hati kalian, melembutkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian kalian menjadi bersaudara. Dan benar, setelah Islam datang mereka bersaudara. Yang dulunya sepanjang tahun mereka berperang terus. Beliau masuk Islam pada usia 18 tahun, masih sangat muda. Dan beliau menghadiri Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah itu sebagai beberapa kelompok dari orang-orang Yathrib atau Madinah itu berangkat menuju Mekah untuk menemui Nabi SAW, menyatakan pembelaannya kepada Nabi, berbaiat, yang dalam sejarah Islam dikenal dengan Bai'ah Aqabah. Nah, salah satu orangnya yakni Mu'adz bin Jabal. Makanya dia termasuk sahabat saya umatku yang paling mengerti tentang halal dan haram, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ini diantara keutamaan sahabat ini. Nah, kita masuk ke hadisnya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku satu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga dan dijauhkan dari neraka." Subhanallah. Ya. Kalau kita perhatikan banyak hadis-hadis Nabi SAW itu, para sahabat itu tidak ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, coba beritahukan saya tips sukses berbisnis," atau tips bagaimana saya jadi orang kaya, atau bagaimana jadi pemimpin, dan seterusnya. Dari perkara-perkara dunia, tidak satu pun kita dapati pertanyaan sahabat itu mengenai dunia. Salah satunya ini. Contoh yang lain, ada salah seorang sahabat yang masih belia. Itu hari-hari dia membantu Rasulullah untuk menyiapkan air wudhunya Rasulullah. Kemudian karena Rasulullah senang dengan sahabat ini, dia tanya, Rasulullah mengatakan, "Mintalah kepadaku sesuatu." Kemudian kata Waalaikumsalam warahmatullah, "Mintalah padaku sesuatu." Lalu sahabat ini mengatakan apa? Padahal ini masih belia ini. Kata sahabat ini, "Aku ingin bersamamu di surga, Rasulullah." Kata Nabi, "Adakah permintaan yang lain?" Maksudnya minta perkara-perkara dunia, minta. Enggak, itu aja Rasulullah. Ya.
murafaqataka fil jannah, bersamamu di surga. Itu aja sudah Rasulullah. Lalu Nabi katakan, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Tolong aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau perbanyak sujud, maksudnya perbanyak salat. Nah, ini menunjukkan gambaran bahwa seorang mukmin itu memang prioritas hidupnya adalah bagaimana selamat di akhirat. Dan ini sudah tertanam dalam diri para sahabat. Makanya pertanyaan mereka seputar itu. Bagaimana selamat dari azab neraka, bagaimana bisa masuk ke dalam surga. Kalau kita perhatikan seluruh hadis-hadis yang ada, tidak satu pun para sahabat itu bertanya bagaimana sukses berbisnis atau semacamnya. Bukan berarti kita berbisnis nggak boleh, ya. Bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya juga, tidak. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah karunia Tuhanmu berupa negeri akhirat. Jadi akhirat disuruh kita mengejarnya. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Bukan dibalik, kejar dunia, jangan lupa akhirat. Tapi kejar akhirat, jangan lupa dunia. Ya. Dan ini kondisi ya, kondisi kalau kita perhatikan kondisi, kalau kita boleh katakan kebanyakan kaum muslimin sekarang ya sudah tertutupi, ya, hampir tertutupi akhirat itu dengan dunia. Kita ambil contoh kecil saja. Orang tua atau abang misalkan yang melepas adiknya yang kuliah, ya, atau orang tua, pesannya apa? Nak, ya, rajin-rajin kau kuliah, rajin-rajin belajar, jangan lupa sholat. Jadi dikesampingkan sholat, bukan perhatikan sholatmu, jangan lupa kuliah. Nah, gitu seharusnya kan? Nah, ini maksudnya contoh kecil saja gitu. Bagaimana dunia ini telah menutupi sekarang. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kemudian apa kata Nabi SAW menjawab pertanyaan Mu'adz ini? Wahai Rasulullah, tolong beritahukan saya satu amalan yang menyebabkan saya masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat agung. Ini rekomendasi dari Rasulullah bahwa pertanyaan ini bukan pertanyaan sembarangan. Permintaan ini bukan permintaan yang kecil, sesuatu yang besar. Laqad sa'alta an azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Dan sesungguhnya perkara besar ini akan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, teman-teman sekalian, seorang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal itu zat amal itu tidak memasukkan orang ke dalam surga. Yang memasukkan kita adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal soleh yang dilakukan seorang hamba itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, diceritakan ada salah seorang di akhirat nanti yang akan masuk surga, calon penghuni surga. Allah katakan kepada hamba ini, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu jadi kesuksesan, standar kesuksesan itu negeri akhirat. Ya. Di sana baru kita betul-betul beristirahat. Istirahat yang hakiki. Sudah tidak ada lagi lelah, peluh, kesedihan, sudah hilang semuanya. Tidak ada rasa dengki, hasad, semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia peristirahan yang sejati, ya, peristirahatan yang sejati. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan seorang hamba itu beristirahat? Kata Imam Ahmad, ketika dia telah menginjakkan kakinya di surga, itu baru istirahat. Lalu Nabi mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hal pertama, yang paling pertama dan utama, yang menyebabkan seorang masuk surga
bi ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini tujuan kita diciptakan. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha dipersekutukan sekecil apapun. Apa makna syirik? Syirik itu artinya seorang beribadah kepada Allah, di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Dan ibadah ini maknanya luas, bukan hanya ruku sujud saja. Ya, seorang berdoa, bernazar, kemudian meyakini sesuatu bisa dilakukan oleh makhluk yang sesuatu tersebut hanya Allah SWT yang mampu melakukannya. Misalkan menahan hujan. Ya, biasa kan sering di acara-acara tertentu Pak, sewa pawang hujan ya. Hujan Allah SWT yang menurunkan, Allah yang membagi-baginya. Kapan Allah mau turunkan, kapan Allah tahan itu terserah Allah. Ya, makhluk tidak ada satupun yang bisa punya andil di situ. Ancamannya kekal dalam neraka. Ya, Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa dipersekutukan dan mengampuni dosa selainnya bagi yang dikehendaki. Ya, dosa korupsi, minum khamar, berzina, merampok, menipu, apalagi ya, mabuk-mabukan dan yang lainnya, itu masih semuanya di bawah kesyirikan. Kalau dosa-dosa tersebut seorang belum taubat, umpamanya seorang belum taubat sampai dia meninggal, tapi dia punya asal iman di nafiha, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tempat kembalinya jahannam, mereka kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka seorang muslim harus punya perhatian yang besar terhadap hal ini. Bagaimana dia mewujudkan ibadah hanya kepada Allah SWT dan terhindar dari kesyirikan. Dan ini perlu belajar ya, teman-teman sekalian. Nggak mungkin kita duduk 1 jam 2 jam seperti ini terus langsung kita paham masalah ini. Terus Al-Quran itu semuanya isinya tentang tauhid, bagaimana mewujudkan ibadah hanya kepada Allah. Kalau Al-Quran berbicara tentang kisah-kisah para nabi misalkan, itu kisah-kisah orang yang bertauhid dengan lawannya, orang-orang yang menentang tauhid, ini orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian kata Nabi, wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Nah, ini syariat terbesar setelah tauhid, ini salat. Dia rukun kedua setelah syahadatain, mendirikan salat. Yang hari ini teman-teman sekalian ya sungguh sangat memprihatinkan. Bagaimana kondisi kaum muslimin hari ini, banyak sekali melalaikan salat ini. Padahal salat ini syariat terbesar setelah tauhid. Salat ya. Sampai Rasulullah menjelang wafatnya, beberapa hari menjelang wafatnya selalu mengingatkan tentang perkara salat ya. Dan kalau kita perhatikan di antara syariat-syariat Islam ya, salat ini memiliki keistimewaan sendiri dibandingkan dengan yang lain. Pertama, salat ini tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Orang sakit selama akalnya masih berfungsi dalam pembaringannya tetap dia wajib salat. Bahkan orang dalam keadaan perang, kan ada namanya salat khauf, itu pun tetap ya, tidak gugur kewajibannya. Beda dengan puasa. Kalau puasa orang yang punya uzur sakit boleh dia berbuka, nanti dia ganti di hari yang lain. Tapi kalau salat tidak ada. Tapi sekarang ya sangat ya memprihatinkan ya kondisi kaum muslimin, banyak sekali yang meninggalkan salat. Padahal ini perkara berat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batas antara kami dan mereka, ini orang-orang kafir, yaitu salat. Ya, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan salat ini, sungguh dia telah kafir. Walaupun para ulama berbeda pendapat. Makna kufur di sini, ada yang mengatakan kafir keluar dari Islam. Ada yang mengatakan
Kufur di sini maksudnya kufur duna kufrin. Di bawah kekufuran artinya dia diambang kekufuran. Ya, terlepas dari perselisihan para ulama tentang makna kufur dalam hadis tadi, tapi tetap ya meninggalkan salat ini bukan perkara ringan. Meninggalkan salat itu lebih besar dosanya dari seluruh dosa besar yang ada. Zina, korupsi, apalagi mabok, apa? Ngerampok, menipu. Semuanya itu dosanya di bawah meninggalkan salat. Meninggalkan salat dengan sengaja ini jauh lebih besar dosanya. Tapi sekarang orang enteng saja, nggak salat tuh enteng. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada ya yang meninggalkan salat. Nggak ada yang ngaku ya. Nah, ya. Kemudian wa tu'tiz zakah, engkau membayar zakat, wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul bait. Rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi. Ya, tauhid tadi ya mewakili asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian salat, zakat, puasa dan berhaji. Lalu kata Nabi, "Tsumma qala," ini menunjukkan bagaimana kuatnya keinginan Rasulullah agar umatnya mendapatkan kebaikan yang banyak. Sedikit pertanyaan dari Mu'adz tapi panjang dijawab oleh Nabi. Kata Nabi SAW, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Wahai Mu'adz, apakah engkau mau aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Langsung ya, belum sempat dijawab oleh Mu'adz, langsung dijawab oleh Nabi. As-saumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Ya, puasa seperti yang kita laksanakan sekarang ini adalah benteng. Benteng dari orang ya mau marah dia ingat dirinya puasa. Mau berbuat maksiat dia ingat sedang puasa dan seterusnya. Benteng menjaga seorang. Ya. Maka termasuk juga benteng terbesar dari syahwat. Ini anak muda yang adik mana yang belum nikah ini? Oh enggak ada ya, semuanya sudah nikah ya. Ya, khusus untuk para pemuda, kata Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, syahwatnya akan diredam oleh puasa. Lalu mungkin muncul pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau ada orang puasa tapi tetap aja embat katanya ya syahwatnya, berarti ada sesuatu yang salah dari puasanya. Karena puasa itu kan bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi semua anggota badannya harus ikut puasa, hati puasa, lisan puasa, pandangan, pendengaran dan sebagainya. Kata Nabi, as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah yang sunnah maksudnya di sini. Kalau yang wajib kan zakat. Sedekah yang sunnah yang selain zakat, baik berupa makanan ataupun harta. Kata Nabi, sedekah itu adalah bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Ini fungsi sedekah. Oleh karena itu dahulu para orang-orang soleh sejak zaman dahulu, para sahabat dan orang-orang setelah mereka, ketika mereka terlanjur, namanya kita manusia, ada saja tidak luput dari kesalahan, mereka terlanjur berbuat dosa, setelah menyadarinya mereka istighfar dan diiringi dengan sedekah. Dengan harapan apa? Pahala sedekahnya ini bisa menghapus dosanya yang sebelumnya. Dan ini adalah petunjuk Rasulullah. Ya. Kata Nabi dalam hadisnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapus keburukan tadi. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran juga, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Jadi praktik dari para sahabat dahulu dan orang-orang saleh setelah mereka itu ketika terlanjur berbuat dosa,
mereka segera menyadarinya, beristighfar dan diiringi dengan sedekah sesuai dengan kemampuannya. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salah satu pintu kebaikan itu juga kata Nabi, salat seorang di pertengahan malam, salat tahajud, yang kalau di bulan Ramadan kita istilahkan dengan salat tarawih. Salat tarawih itu juga sama tahajud juga itu, cuma istilahnya berbeda. Dan khusus untuk bulan Ramadan itu dianjurkan berjamaah di masjid. Tapi kalau di luar Ramadan itu dilakukan di rumah. Itu juga pintu kebaikan. Ya, bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, "Alaika biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Ya, hendaklah kalian berusaha untuk salat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Kemudian sampai jam berapa ini? Kita sisa. Ya, cukup ada materinya dulu ya. Saya juga kering rasanya mulut kalau banyak bicara. Ya, mungkin ini baru sepertiganya ya hadis ini saya bacakan. Insyaallah mungkin kita bisa lanjutkan di sisa waktu yang ada nanti. Maksudnya di pertemuan selanjutnya, mungkin sisa waktu yang sekarang kita gunakan untuk diskusi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan bertanyalah sebelum ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Ibnu. Iya. Ya, Ustaz, mau nanya, saya tadi ada menyinggung sedikit tentang perbuatan syirik karena syirik kan termasuk dosa yang terbesar juga untuk umat muslim. Waalaikumsalam. Kira-kira apa dosa syirik yang istilahnya kita tidak kenali tapi ternyata marak terjadi di masyarakat kita, kalau ternyata perbuatan syirik tersebut adalah dosa syirik, kita nggak tahu kalau ternyata ada syirkun asgar, syirik besar, ada syirik kecil. Adapun syirik besar ini menyebabkan seorang keluar dari Islam, pelakunya keluar dari Islam. Adapun syirik kecil, kata Nabi, syirik kecil itu salah satu contohnya riya. Riya, seorang beramal kesembuhan pada dukun, minta kesembuhan di kuburan, minta kesembuhan di walaupun kuburan para wali ya dikesankan mau wali, mau habib, mau apapun namanya, itu tetap makhluk sama ya. Ataupun meyakini benda tertentu bisa mendatangkan malapetaka. Kalau kan ini banyak sekali keris ya, misalkan dia harus bakarkan di malam-malam tertentu, dibakar supaya kalau enggak, atau dicuci segala macam, kalau enggak nanti bisa memudaratkan. Intinya meyakini ada selain Allah SWT yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini kesyirikan. Kalau disebut satu persatu banyak sekali sebenarnya ya. Oleh karena itu dakwah, ajakan kepada tauhid dan memberikan pemahaman tentang kesyirikan kepada masyarakat ini harus terus dilakukan ya. Di samping tentunya masalah-masalah yang lain, masalah-masalah agama yang lain. Makanya umat Islam nggak boleh tidur ya. Tidur dalam arti jauh dari mempelajari agamanya. Dan prioritas yang dipelajari adalah bagaimana menguatkan ya tauhidnya kepada Allah SWT ya. Dan lawannya ya, terhindar dari lawannya ini kesyirikan ya. Mungkin sudah banyak tadi contohnya ya. Datang ke kuburan, saya tidak menyebut kuburan tertentu ya, kuburan siapapun ya. Bahkan para sahabat, kalau kita lihat teman-teman sekalian, sahabat dulu mengalami kesulitan enggak setelah meninggalnya Rasulullah?
Banyak kesulitan, banyak orang yang murtad di zamannya Abu Bakar, ya, tapi tidak satu pun mereka ketika mengalami kesulitan datang kepada kuburnya Rasulullah. Padahal kuburnya Rasulullah itu di depan masjid, ya, karena nempel rumahnya Aisyah dahulu, ya, di situ Rasulullah dimakamkan. Nggak ada yang datang, wahai Rasulullah, kami sedang kesulitan, tolonglah kami. Nggak ada. Bahkan Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi kemarau panjang. Lalu Umar datang ke pamannya Rasulullah, Al-Abbas. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Abbas, dahulu kami ketika Rasul masih hidup, kami minta bantuan kepada Rasulullah. Ini masih hidup, agar berdoa kepada Allah. Tapi sekarang Rasulullah sudah meninggal, kami datang kepadamu, tolong berdoa kepada Allah. Nah, ini dibolehkan. Tapi kalau langsung minta kepada kuburannya ini, dan banyak ya praktik seperti ini, banyak sekali di masyarakat kita. Wallahu a'lam. Ya. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Bebas nih, nggak harus sesuai Ya. tema, mungkin ada. Oke, Ustaz. Ya. Perkenalkan Mas Juan, mau bertanya tentang sholat, ya kan? Tadi kan dibilang sholat dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Betul. Nah, biasanya kan anak-anak muda semua masih suka minum kayak gitu, malam minum sampai subuh. Nah, Minum apa dulu nih? Minum kopi ya? Amer. Minum alkohol. Minum alkohol. Ya. Nah, dengan niatan kan saya juga pernah alami hal seperti itu, Ustadz. Waktu itu kan emang semalaman minum, terus tiba-tiba pengen sholat subuh. Kayak gitu gimana hukumnya? Itu apakah diperbolehkan atau gimana? Masalah alkohol. Alkohol. Keadaan lagi mabuk tapi sholat. Mabuk itu kan menghilangkan akal, ya. Berarti gugur kewajiban sholatnya, dalam arti berdosa dia, double dosanya, dosa mabuknya, dosa meninggalkan sholatnya, tetap dosa. Kalau dia sholat akalnya enggak berfungsi, maka ya sekedar dia sholat saja, artinya enggak dapat pahala sholatnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Ayat ini berkaitan dengan khamar, karena khamar dulu itu bertahap, pengharamannya itu bertahap. Kalau dibandingkan para sahabat dulu sebelum mereka masuk Islam ya, nggak ada yang menandingi kuatnya mereka minum. Ya, penduduk Madinah dahulu, ya Mekah Madinah itu mereka tuh kebanggaan ya. Artinya kalau mereka punya tamu istimewa, itu dikeluarkan khamr yang top sudah gitu, yang paling top sudah. Nah, makanya Allah SWT dengan hikmahnya tidak langsung mengharamkan khamr pada awalnya ya. Salah satunya ayatnya ini, jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Artinya mereka masih boleh minum kalau masih jauh waktu sholat. Intinya ketika dia masuk sholat mabuknya sudah hilang, gitu. Nah, tapi pada akhirnya turun ayat pengharaman khamar. Ketika turun ayat pengharamannya khamar itu, ya dikisahkan ada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu masih kecil, masih remaja. Dia jadi tukang ini, tukang takar saat gitu. Dia masih kecil, remaja. Tiba-tiba datang sahabat mengabarkan, wahai penduduk Madinah, sesungguhnya telah turun ayat pengharaman khamr. Ada sahabat yang sedang memegang gelas gini, tinggal cekuk aja gini. Begitu dia dengar, langsung dibuang. Karena hatinya sudah kuat menerima syariat Islam. Sehingga diriwayatkan kota Madinah, ya gang-gang kota Madinah itu becek. Becek dengan apa? Becek dengan khamr, semuanya buang khamr. Nah, poinnya tadi ya enggak sah sholatnya kalau dia masih mabuk. Nah, maka bagaimana kalau kondisinya sekarang? Ya sudah, tobat sudah, jangan mabuk, kemudian sholatnya dijaga. Nah, barakallahu fiik. Tapi ada juga nambahin tadi. Iya. Tapi ada juga kita kalau misalnya sebenarnya dia tuh
beberapa jam sebelumnya dia itu minum alkohol. Ya, Tapi ternyata dia nggak mampu. insya Allah sholatnya sah. Sholatnya tetap sah ketika dia rukun-rukunnya dilaksanakan dengan baik, dia berwudu dengan baik, kemudian Karena